Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul perasaan. Saudara, kita semua tahu betapa berbahayanya lidah. Tapi ada satu hal lagi yang berbahaya yang kita miliki, yaitu perasaan. Mari kita membaca kisah dari Raja Amasya dan Yosia. Raja Amasya dicatat bahwa Raja Amasya ini pada awalnya ia hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya tidak segenap hatinya. Bahkan ketika imam menegur Raja Amasya untuk tidak membawa orang sewaan dari bangsa Israel untuk berperang, Raja Amasya pun menurutinya. Sebenarnya raja ini baik dan Tuhan menyertainya. Dia dibuat berhasil dan menang berperang melawan orang-orang Edom. Tapi singkat cerita, dia tiba-tiba menantang Raja Israel. Dan ini yang tercatat dalam 2 Tawarik. Pasalnya yang ke-25, yang ke-19. Pikirmu engkau sudah mengalahkan Edom. Sebab itu hatimu mengangkat-ngangkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang tinggal saja di rumah. Untuk apa menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau. Ada pujian dan pencapaian yang ia dapatkan. Itu membuat dia merasa bahwa dia hebat saat dia berhasil mengalahkan Edom. Perasaan yang menyatakan bahwa dia hebat inilah yang membuat Raja Amasya ini bertindak bodoh. Di mana tidak ada masalah sebenarnya Raja Amasya dengan Israel, tapi dia memicu konflik dengan alasan yang tidak masuk akal. Alasannya hanya mengadu kekuatan. Mari kita lihat pula kisah dari anak Raja Amasya ini, yaitu Yosia. Sama halnya dengan Amasya, di ayat yang kelima dikatakan ia mencari Allah selama hidup Zakaria, dan selama mencari Tuhan, Allah berbuat segala usahanya berhasil. Raja Yosia melakukan banyak hal karena Tuhan menyertainya. Dan peperangan ia menang, bahkan dia mengokohkan daerah-daerahnya dan membuat senjata-senjata bagi pasukannya. Banyak hal baik yang ia lakukan, dan bahkan dikatakan di ayat 15, nama raja itu termasyhur sampai ke negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Tetapi setelah semua hal itu terjadi, yang ia lakukan justru sama dengan ayahnya, melakukan hal yang bodoh. Tercatat dalam 2 Tawarik 26 ayat yang ke-16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Setelah hal besar yang membuat dia terkenal sampai termasyhur, sampai ke Mesir dan bahkan dunia. Perasaan hebatnya itu pula yang mengangkat dirinya, hingga dia merasa dia layak melakukan segala hal. Sampai ia merebut bagian imam-imam, di mana sudah ditetapkan seharusnya yang membakar ukupan itu adalah imam, tetapi yang membakar ukupan itu sendiri di dalam rumah Allah. Bisa kita lihat dari 2 kisah di atas, saudara, bahwa perasaan itu juga sesuatu yang berbahaya. Perasaan sering menipu kita dalam mengambil keputusan atau bertindak. Perasaan itu memang diperlukan. Bayangkan saja seorang yang tidak bisa merasa senang, sedih. Itu bukan manusia, itu adalah robot. Karena perasaan senang kita bisa tertawa. Karena perasaan sedih kita bisa mengungkapkannya dan tidak menjadi stres. Perasaan itu baik bagi manusia untuk meluapkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tetapi yang menjadi masalah adalah jika menjadikan perasaan itu sebagai pemandu bagi kehidupan kita dalam bersikap dan bertindak. Yang dimana kita bertindak sesuatu seharusnya sesuai mau Tuhan, sesuai firman Tuhan, bukan sesuai perasaan kita. Seperti raja tadi, karena dia merasa hebat, dia menantang Raja Israel. Karena merasa hebat, Raja Yosia merasa layak membakar ukupan sendiri dan tidak mentaati peraturan yang sudah Tuhan buat. Begitu juga dengan kita. Tahukah kita bahwa seringkali kita melakukan keputusan-keputusan dan tindakan bodoh karena perasaan kita? Contoh, membuat janji kepada orang karena sedang senang. Karena kita baru saja mendapatkan sesuatu, kita mengiyakan janji dengan orang lain. Padahal kita tahu saat itu juga ada acara yang sama di jam yang sama. Dan akhirnya membuat jadwal kita berentrokan dan menjadikan kita dicap sebagai orang yang suka ingkar janji atau asal ngomong. Karena perasaan senang, kita berfoya-foya dan menghabiskan uang untuk keinginan kita atau untuk hal yang tidak penting. Untuk membeli kemewahan dan lupa untuk membagi dengan sesama. Padahal ada orang yang membutuhkan. Begitu juga dengan rasa sedih. Ketika kita sedih karena tertimpa sebuah masalah,
lalu kita pulang ke rumah dan bersikap kasar kepada istri maupun anak kita ataupun pasangan kita. Mungkin sampai memukul dan berkata kasar. Karena sedih, kita bisa melewatkan kesempatan-kesempatan emas yang Tuhan sudah percayakan di hidup kita. Di mana seharusnya kita bisa menerima proyek yang besar, tapi karena sedih kita memilih untuk tidak berangkat karena sudah pesimis dengan hidup. Karena sedih kita tidak bisa menerima saran dan masukan dari orang lain, karena menganggap orang-orang tidak mengerti kondisi kita. Jadi saudara, marilah kita belajar bersama. Jangan biarkan perasaan memimpin kehidupan kita, karena perasaan itu adalah penipu yang handal. Banyak penyesalan dalam hidup seseorang karena bertindak sesuai perasaannya, karena perasaannya yang diizinkan menjadi pemimpin atas hidupnya. Tidak sedikit kita sering jumpai orang-orang yang berkata, seharusnya aku tidak berbuat gini ke si A. Aku melukai hatinya. Seharusnya aku ambil kesempatan ini. Karena aku stres jadinya aku udah ambil. Emane. Seharusnya aku gak buat janji dengan si A. Karena aku sudah punya janji dengan orang lain. Banyak kata-kata penyesalan muncul karena keputusan yang diambil berdasarkan perasaan pada saat itu. Dari sini kita bisa lihat betapa rapuhnya manusia. Marilah kita menggantungkan diri kepada Tuhan lebih lagi. Mari kita bergantung pada Dia dalam setiap keputusan kita, bukan kepada perasaan kita. Tuhan Yesus memberkati.